penjualan kamu setiap hari merosot terus atau bahkan mungkin nggak ada penjualan sama sekali. Padahal udah capek-capek bikin produk digital sebagus mungkin, udah riset sedalam mungkin, tapi masih aja orang ragu untuk beli. Nah, kali ini ada 3 cara efektif buat kamu coba, karena dengan cara ini kamu bisa dapetin peluang yang lebih besar. Mungkin ini banyak orang yang belum tahu, tapi yang jelas kita akan membahas di konten ini gimana sih caranya kita mengoptimalisasi penjualan buat kamu nih yang baru aja terjun menjadi affiliate produk digital ataupun jadi kreator produk digital. Nah, sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga teman-teman semua juga semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan usahanya. Nah, kali ini akan membahas 3 cara efektif untuk meningkatkan penjualan. Nah, gimana sih caranya kita meningkatkan penjualan? Padahal sebenarnya sih kalau menurut orang-orang ya tinggal posting doang terus kemudian jualan aja langsung entar juga ada yang beli. Ternyata tidak sesimpel itu. Yang perlu kalian tahu adalah ketika kita berjualan produk digital, ini adalah merupakan produk solutif. Jadi kita nggak bisa serampangan tujuannya. Nah, kali ini kita akan coba dengan teknik dan strategi yang menarik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang bernama artificial intelligence. Oke, yuk langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah, pertama-tama teman-teman semua ya, kita akan membuat sebuah prompt menggunakan DeepSeek. Nah, kali ini kita akan menggunakan DeepSeek. Kenapa sih kita akan membuat sebuah perbandingan antara DeepSeek dan juga ChatGPT. Nah, kali ini Akang sudah bikin prompt yang sudah teroptimasi oleh DeepSeek itu sendiri. Lalu gimana sih Kang caranya kita mendapatkan prompt yang bagus dan juga dioptimasi juga ya teman-teman ya, atau teroptimasi juga. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, kita analisis dulu. Yang paling pertama adalah cara efektif untuk melakukan sebuah promosi, yaitu kalian membuat yang namanya artikel di blog. Nah, sebelum kalian membuat artikel, teman-teman semua, kita minta dulu si DeepSeek untuk membuatkan outline-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini pertanyaannya adalah saya ingin membuat prompt AI. Nah, ini untuk apa sih? Kok saya membuat prompt AI bukan saya seorang artikel atau content writer? Nah, karena yang kita harapkan outputnya adalah kita meminta sebuah prompt yang bisa menghasilkan outline yang bagus dan juga benar-benar murni dari pemikiran kita ya teman-teman ya. Tapi yang kita butuhkan adalah asisten dari si artificial intelligence ini buat ngasih insight supaya saat kita nulis nanti itu bisa memudahkan kita. Nah, saya ingin membuat prompt AI untuk outline di blog post ya teman-teman ya sebanyak 800 kata. Nah, ini ya teman-teman ya bisa 800 bisa 600 ya itu tergantung kemampuan teman-teman semua. Dengan topik, nah ini topiknya disesuaikan nanti dengan teman-teman semua. Kemudian buatkan artikel yang teroptimasi dengan SEO dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini teman-teman bisa riset juga, bisa riset di Vidik, bisa riset juga di apa namanya yang lainnya banyak ya teman-teman ya. Bisa di apa namanya Simras, bisa di Ahrefs teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba menggunakan artikel. Nah, pengalaman Akang ketika menggunakan artikel seperti ini cukup bagus banget ya teman-teman ya. Ketika kita misalnya trafficnya sudah bagus dikenali oleh search engine Google, itu penjualan kita cukup baik sekali selama artikelnya bisa ngasih insight ke audiens. Nah, kita identifikasi dulu ya teman-teman ya problemnya. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana caranya identifikasi audiens, nah teman-teman tonton dulu kontennya kemarin ya, bisa tonton di sebelah sini teman-teman semua. Nah, ini kita mulai ya teman-teman ya, identifikasi problem dari audiens. Nah, identifikasi masalah ini harus sesuai dengan topik dan juga solusi yang akan kalian tulis nanti di artikel. Dan kemudian juga gunakan metode 5W1H. Kemudian sertakan headline yang menarik minat pembaca. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Buatkan prompt yang dapat saya gunakan di DeepSeek. Nah, ini analisa prompt yang kemudian optimasi kembali. Nah, akhirnya kita dapat sebuah prompt yang cukup baik, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Buat outline, nah ini ya panjang sekali. Kemudian nih masalah audiensnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman ya kalau kita menggunakan ini si DeepSeek akan menghasilkan lagi sesuatu yang menarik ya. Nah, identifikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Kita menggunakan copywriting AIDA untuk di apa namanya artikel nanti. Dan kemudian teman-teman bisa lihat ya.
Di sini ada analisisnya juga, spesifik, promptnya sudah jelas tujuan, panjang artikel, dan fokus SEO. Strukturnya nih, outline struktur dengan baik, mencakup pendahuluan, identifikasi masalah, solusi, dan kesimpulan. Kata kuncinya, nah ini teman-teman ya, nanti untuk kata kunci sendiri kalian bisa riset terlebih dahulu ya sebelum membuat artikel. Nah kemudian prompt yang dioptimasi, ini dia teman-teman ya, menarik sekali, lihat. Nah ini kalau di DeepSeek. Kalau di ChatGPT kayak gimana Kang? Sama aja. Ini nanti nggak tinggal di copy saja, teman-temannya di copy kemudian dipastikan langsung seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk jawaban dari si ChatGPT sendiri, Akang sih lebih suka di ChatGPT ya, teman-teman ya, karena ini lebih ya, deep menurut Akang ya. Jadi deep divingnya itu lebih benar-benar berasa banget kita bisa nulis artikel yang menarik. Nah ini teman-teman juga langsung aja teman-teman lihat ya. Nanti hasil promptnya seperti ini, berikan outline blog post. Nah ini teman-teman ya. Nah ini setelah jadi teman-teman semua, nah ini nah optimasi yang lebih optimal, tambahkan aspek berikut. Nah ini minta ChatGPT untuk memberikan contoh headline yang menarik. Nah yang penting adalah kita bisa membuat headline yang menarik, oke? Ini setelah jadi semua seperti ini teman-teman ya, ini tinggal kita copy-kan saja ya teman-teman ya. Nah ini prompt yang optimal. Nah seperti ini, dikopikan seperti ini teman-teman semua ya, kemudian di copy lalu tinggal di paste seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu tinggal kita tunggu aja hasilnya, kita lihat bareng-bareng ya seperti apa sih apa namanya hasil prompt yang sudah kita optimasi oleh si ChatGPT ya teman-teman ya. Nah ini lihat teman-teman, nah ini menarik ya. Jadi ini adalah outline yang nanti bisa ngebantu teman-teman semua untuk apa namanya bisa menulis artikel. Lalu Kang, apakah boleh nggak sih kalau kita misalnya meminta si ChatGPT ini untuk membuat artikel untuk kita? Nah sekali lagi ya teman-teman ya, ChatGPT ataupun DeepSeek itu hanyalah virtual assistant yang akan mempermudah kalian untuk menulis. Kalau kalian minta si ChatGPT ini untuk menuliskan artikel, itu biasanya dia akan menyadur dari artikel lain sehingga Google mengenali konten yang duplikasi ya teman-teman ya, atau duplicate konten, sehingga konten kalian itu tidak nilai berkualitas tinggi sehingga sulit untuk naik ranking di Google teman-teman sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini kalau sudah jadi seperti ini, aduh maaf, kalau jadi seperti ini, teman-teman langsung buka aja yang namanya, nah ini, mau blogger, mau medium boleh, teman-teman langsung buka aja di sini blogger ya teman-teman ya, blogger. Ini teman-teman kalau misalnya nanti ada domain yang apa namanya murah, teman-teman bisa pakai domain karena kalau misalnya kita pakai yang .com itu akan lebih trust lagi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sambil nabung aja dulu. Yang penting kalian cari traffic aja dulu ya teman-teman ya. Nah ini kita buat postingan baru seperti ini teman-teman ya, ini untuk di blognya. Kemudian nanti teman-teman tinggal mulai kembangin ya teman-teman ya di sini. Nah ini adalah identifikasi masalahnya. Jadi teman-teman semua nanti bisa mulai tuh apa yang akan kalian bahas. Misalnya untuk judulnya kita bikin dulu misalnya rahasia sukses jual produk digital dengan strategi terbukti ampuh. Ini terlalu over promise ya teman-teman ya, atau terlalu over claim. Nah, gini ya, strategi ampuh berjualan produk digital di tahun 2025. Oke, kita langsung aja masukin seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk di blog post. Kemudian teman-teman semua mulai bikin. Nah, ini kan sudah begini semua teman-teman ya. Sudah masuk strategi sukses penjualan. Nah, ini kita minta lagi ya teman-teman ya. Tambahkan. Nah, sorry. Ini tambahkan. Nah, kita perlu yang namanya H1 2 H1, H2, H3 teman-teman ya. Nah, ini supaya ada gambaran buat teman-teman semua ketika nanti teman-teman saat bikin artikel seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, dia akan merevisi lagi. Nah, setelah ini jadi kita lihat ya seperti apa revisinya. Jadi fungsinya itu untuk headline satu biasanya berada di paling atas ya, karena itu akan nanti menentukan apakah artikel kita itu menarik pembaca atau tidak ya teman-teman ya. Nah ini strukturnya sudah dibikin oleh si ChatGPT, bisa lihat di bagian sini ya teman-teman ya. Gitu. Nanti teman-teman tinggal dibikin saja H1, H2, H3-nya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya. Sebentar, ini kita close dulu. Nah ini ya teman-teman ya, tinggal teman-teman ini H1, H2, H3 ya teman-teman, H4, H5 ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman tinggal dibikin saja. Jadi ini adalah
bagian dari misalnya seperti ini ya, riset pasar dan validasi ide produk ya teman-teman ya. Nah ini tinggal di copy saja, kemudian teman-teman nanti bisa masuk ke sini. Nah ketika teman-teman misalnya mau bikin artikel, ini teman-teman pastikan dulu ini kemudian dibaca lagi riset pasar dan validasi ide produk. Jadi teman-teman harus punya skill yang deep untuk membahas ini semua. Jangan lupa masukkan juga sisipkan gambar teman-teman semua ya. Ini contoh saja, kemudian misalnya upload dari komputer. Nah, nanti kita lihat di sini misalnya teman-teman mau upload apa nih? Misalnya teman-teman mau upload foto produk seperti ini ya. Jadi ini bagian gambar produk digital. Nah, di sini setelah muncul nanti teman-teman semua tinggal diatur saja, kemudian masuk ke bagian setting. Ini ALT teksnya nanti tinggal diminta saja atau misalnya kita kasih aja cara jualan digital produk teman-teman ya seperti ini. Nah, baru seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalian mulai saja menulis ya, teman-teman ya. Nah, artikel ini jangan minta dibuatkan sama si DeepSeek, teman-teman ya. Jadi artikel ini itu semuanya artikel yang ini harus kita yang bikin dari pemikiran kita ya teman-teman ya, karena sudah ada apa namanya outline-nya. Nah, misalnya ini identifikasi masalah yang dapat diselesaikan dalam produk digital. Gunakan alat seperti Google Trend. Nah, jadi ini kalau kalian masih ngerasa bingung, kalian bisa bikin lebih sederhana lagi kalau kalian belum pernah nulis artikel. Tapi kalau sudah sering, ini pasti akan lebih mudah lagi. Dan teman-teman semua pastikan ketika sudah jadi semua, nanti si linknya ini seperti ini ya, teman-teman ya. Contohnya ya, si linknya ini langsung di-share ya teman-teman ya, minta dibagikan. Kemudian teman-teman nanti tinggal simpan aja di sticky notes seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin sticky notes di sini. Nah, ini kita pakai strategi yang namanya cross posting. Nah, untuk apa sih kita bikin artikel seperti ini, Kang? Nah, sebentar kita hapus dulu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oops, sorry. Ini bagikan sebentar teman-teman ya. Nah, ini linknya teman-teman semua. Kemudian ini dipaste di sini ya. Nah, ini simpan aja dulu teman-teman ya seperti ini. Jadi anggap saja artikelnya sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi seperti ini, kita akan manfaatkan yang namanya Quora. Nah, ini adalah sebuah sosial media di mana kalian bisa posting yang namanya tulisan. Dia punya traffic yang cukup bagus sekali. Jadi, teman-teman semua, kalau misalnya kalian sudah jadi tulisan seperti ini, kita akan minta konversi ke apa namanya? Quora ya, teman-teman ya. Nah, ini setelah jadi semua seperti ini, teman-teman bisa langsung tambahkan lagi seperti ini. Jadikan artikel untuk di Quora dan bisa membuat audiens. Nah, ini audiens mengklik link blog post saya. Nah, ini kan lebih mudah teman-teman ya. Kerjaan kita nggak terlalu pusing teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah jadi semua kan langsung diedit tuh sama si chat GPT-nya ya atau oleh DeepSeek-nya itu nanti kembali ke teman-teman semua ya, mau pakai yang mana teman-teman ya, mau pakai DeepSeek, mau pakai chat GPT juga silakan. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman semua ya, ini sudah ada ya, kesimpulan dan call to action. Nah, ini adalah untuk kepentingan kita bikin konten di Quora. Nah, teman-teman tinggal di copy saja, kemudian seperti ini, lalu bikin yang namanya postingan ya teman-teman ya di sini ya, kiriman masuknya. Nah, ini teman-teman tinggal langsung masukin aja dan kemudian yang tadi ini teman-teman langsung masukin linknya ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman semua. Nah, ini seperti ini kalau nah ini ya teman-teman ya. Ini sudah jadi artikel. Jadi kenapa sih Kang kok kita butuh yang namanya sosial media lainnya? Jadi ini adalah namanya strategi cross posting ketika kita sudah bikin konten apa namanya di blog seperti ini untuk menarik traffic ke dalam blog kita membutuhkan yang namanya sosial media yang berisi tulisan. Contohnya yang pertama adalah si apa namanya Quora, yang keduanya kita bisa pakai namanya thread. Nah, kalau sudah begini teman-teman semua ya. Nah, ini ya, kita bisa copy lagi yang ini. Kemudian teman-teman bisa minta lagi ya teman-teman ya. Di sini kemudian kita bikin aja yang namanya new chat ya teman-teman ya. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita enter shift, kemudian buatkan. Nah, ini ya. Jadi konten di thread ya, dan membuat audiens mau klik
link blog post saya, teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, tinggal di enter lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini secara tidak langsung sudah jadi apa namanya? eh untuk di thread teman-teman ya. Jadi ini tinggal diatur-atur lagi kalau teman-teman ngerasa misalnya kok ini nggak asik banget sih Kang, si kontennya nggak kayak orang, nanti bisa dibikin lagi ya teman-temannya. Nah, yang terpenting adalah kita bisa bikin headline yang menarik dulu. Nah, kalau sudah begini, kita minta konversi lagi ke yang namanya karusel ya. Jadikan karusel, nah, teman-teman ya, karusel Instagram sebanyak 5 slide teman-teman ya. Nah, ini akan lebih asik lagi. Menggunakan ChatGPT cukup simpel sekali ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu pusing, kalian tinggal enter-enter aja. Yang penting promptnya sudah dapat tadi ya. Hacking promptnya seperti itu. Jadi kalian apa namanya bisa dapetin prompt yang maksimal. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal mulai bikin yang namanya karusel ya. Nah, ini karuselnya teman-teman semua bisa masuk ke Canva. Nah, karena ukuran Instagram sekarang itu adalah di 1080 dikali 1350. Nah, jadi biar teman-teman cepat bikin karuselnya dibikin seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman semua, nanti kalau mau bikin seperti ini, teman-teman tinggal bikin ukurannya atau ukuran tersendiri, yaitu nanti 1080 dikali 5. Jadi ini lebarnya 1080 kali 5 sekitar 5040 teman-teman ya. Tingginya 1350 ya teman-temannya. Nah, kemudian tinggal tambah halaman seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan file, kemudian masuk ke pengaturan, lalu tambahkan patokan. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, patokannya tinggal di setel saja. Ini jadi 5 kolom. Sorry, kebanyakan 26 kolom. Tinggal 5 kolom, ininya dikasih 0 aja ya teman-teman ya. Sorry, ini celahnya 0 aja ya teman-teman ya, tambahkan patokan. Nah, ini udah kebagi 5 teman-teman ya, udah enak banget. Jadi teman-teman nggak perlu posting satu persatu lagi. Nah, nanti tinggal kita bikin seperti ini teman-teman ya, semenarik mungkin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung lempar kemana? Bisa dilempar ke Instagram dan juga ke LinkedIn teman-teman ya. Nah, LinkedIn, Quora, Thread itu bisa mendatangkan traffic ke blog milik kalian seperti ini ya teman-temannya. Nah, kenapa sih akan menanyakan di blog? Karena kalau kita pakai Medium teman-teman ya, kita terbatas. Terlalu banyak link affiliate itu biasanya akan di take down oleh si Medium itu sendiri. Nah, kan pengalaman pakai Medium ketika bermain di ClickBank itu sudah banyak artikel malah di take down padahal sudah cukup bagus trafficnya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau yang gratisan bisa pakai blog post seperti ini ya teman-teman ya, yang ditarik audiensnya dari Quora. Nah, jadi teman-teman semua nanti manfaatkanlah Canva, blog, dan juga sosial media seperti Quora, Thread, dan juga Instagram. Kemudian kalian bisa bikin yang namanya postingan juga di YouTube teman-teman seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa bikin gambar juga. Nah, kalau nggak gambar yang tadi seperti ini tinggal kalian convert saja teman-teman ya. Kemudian kalian bikin sebuah postingan di YouTube ini ya teman-teman ya. Nah, tinggal di sini tulis masukin aja gambar, kemudian nah di sini tinggal tulis aja. Nanti kalian minta lagi ChatGPT untuk merubah artikel yang sudah kalian bikin sebelumnya menjadi beberapa konten untuk di sosial media. Tetapi untuk mendapatkan penjualan itu kita pakai linknya satu, yaitu link yang ada di blog ini ya teman-teman ya gitu. Jadi ini adalah strategi cross posting. Jadi 3 caranya seperti itu. Nah, untuk strategi cross posting ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Seperti Thread, kemudian Quora itu memiliki traffic yang cukup besar sekali. Nah, kalau kalian misalnya ingin main di Medium, kalian bisa lakukan pembayaran terlebih dahulu menggunakan Medium yang Pro teman-teman ya, atau yang membership, supaya artikel kalian direkomendasikan. Ini cocok banget kalau kalian misalnya jualan template. Tapi kalau kalian jualan kelas dan ebook yang berbahasa Indonesia, saran Akang bisa masuk ke blog post aja. Jadi kalian bisa dapat multi penghasilan tuh ya teman-teman ya. Jadi strategi yang pertama adalah gunakan ChatGPT untuk membuat sebuah konten ya yang nantinya akan dikonversi menjadi 3 tempat, yaitu artikel, karusel, dan juga konten ya. Yang keduanya adalah gunakan juga teman-teman yang namanya magnet lead, yaitu produk-produk gratisan buatan kalian. Tapi ingat, produk yang benar-benar kalian buat sendiri karena ini adalah untuk bagian riset kalian. Jadi
Kalau kalian sudah ngasih lead magnet yang cukup bagus dan bervalue, biasanya audiens tidak akan ragu untuk membeli. Dan yang ketiga adalah ketika sudah mendapatkan penghasilan, kalian bisa coba iklankan di Google, di Meta Ads ataupun di tempat lainnya. Jadi itulah 3 strategi yang bisa kalian coba di rumah. Dan semoga saja ini bisa menjadi insight buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian mau konten-konten yang eksklusif, kalian bisa langsung aja jadi member di bawah ini. Akan buatkan juga mulai besok, yaitu tutorial membuat ebook dan artikel serta strategi promosi di sosial media supaya kalian bisa mendapatkan penjualan lebih banyak lagi. Oke, see you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.